Assalamualaikum, halo Sobat Warta, kembali lagi di Meja Redaksi. Di Meja Redaksi kali ini kita akan berbicara tentang pemirama bersama dengan ketua tim sukses dari masing-masing bakal calon kandidat 01 dan 02. Boleh diperkenalkan dirinya, mulai dari Abang? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Chandra. Saya sebagai ketua tim SES 02. Tim SES 02. Ya. Kalau dari abangnya? Baik, perkenalkan nama saya Raden Edi. Saya ketua tim SES dari paslon nomor urut 1. Paslon 01 dan Ya. paslon 02. Ya. Jadi Sobat Warta, pemirama ini kan kembali hadir setelah 2 tahun aklamasi. Kita kembali melakukan pesta demokrasi. Dari abang-abangnya ini ya, dari Bang Riki dan Bang Raden, gimana sih tanggapannya setelah kita aklamasi 2 tahun, terus kita melaksanakan pesta demokrasi pada tahun ini? Mulai dari Bang Raden? Ya, tentu hal ini perlu kita apresiasi dan kita sambut dengan semangat, karena terkait pemirama ini itu adalah pesta demokrasi yang harus kita rayakan bersama. Artinya di sini kita itu sama-sama menentukan nih arah Ormawa atau organisasi mahasiswa khususnya di tingkat institut akan kemana ke depan ini. Artinya kawan-kawan Ormawa pada hari ini yang sudah menyalonkan dirinya untuk bergabung ke Ormawa, artinya itu akan menjadi penyambung lah bahasanya untuk kawan-kawan mahasiswa itu, ya, untuk menyampaikan aspirasi, mengembangkan minat bakat mungkin, ataupun mengembangkan terkait SDM yang ada di IAIN Pontianak ini, seperti ya. itu. Kalau dari Bang Riki sendiri? Oke, baik. Kalau untuk pesta demokrasi ya, ini kalau berbicara tentang pesta demokrasi, saya rasa kawan-kawan semua yang menduduki gelar mahasiswa, ya, pasti tahulah tentang pesta demokrasi kan. Apalagi khususnya kemarin baru saja selesai digelarnya pemilu kan, pemilu serentak 2024. Nah, untuk di ruang lingkup kampus saya rasa pesta demokrasi ini, apalagi saya yang dari angkatan Covid kan, ya, angkatan Covid kemarin ya, belum merasakan yang namanya pesta demokrasi. Kalau untuk pesta demokrasi ya belum bisa dibayangkan sih kan, karena memang kita belum sampai ke tujuan yang ingin kita capai, yaitu pesta demokrasinya, dan bagaimana nanti pesta demokrasi itu berjalan kan, apakah sesuai dengan dugaan kita nih dari masing-masing paslon atau seluruh mahasiswa yang ada di IAIN Pontianak, atau pesta demokrasi ini hanya iming-iming saja, ya kan, hanya iming-iming saja untuk menarik massa di masing-masing kubu kan, kita tidak tahu kan. Saya hanya memprediksi terkait dengan pesta demokrasi yang akan datang kayak gitu. Jadi dari Bang Riki sendiri tadi belum pernah merasakan pesta demokrasi sebelumnya, dan dari Bang Raden tadi untuk sebagai jalur alur birokrasi dan lain sebagainya. Pemirama ini kalau kita obrolkan terus-menerus tidak akan ada habisnya. Mungkin kita akan jeda sebentar ya, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ingat, tanggal 8, jangan golput. Golput bukan budaya kita. Budaya kita falling in love with someone we cannot have. Halo Sobat Warta, kita telah kembali setelah jeda. Yang tadi kita telah berbicara tentang aklamasi yang terjadi di IAIN ini, telah melakukan pesta demokrasi kembali. Kan debat calon wakil ya, sudah dilaksanakan kemarin. Gimana sih tanggapan dari tim sukses ini, mulai dari 01? Oke, jadi menyikapi terkait debat kemarin, saya sangat mengapresiasi untuk kedua wakil ini. Artinya mereka sudah menunjukkan kualitas mereka masing-masing, dan mereka juga memang menanamkan pada dirinya ingin membawa perubahan untuk IAIN Pontianak, khususnya di ruang lingkup Ormawa seperti itu. Nah, menurut saya
memang kalau melihat dari debat kemarin itu kan memang yang disinggung terkait masalah debatnya itu kan masalah hak mahasiswa, organisasi mahasiswa dan juga alur birokrasi. Iya, alur birokrasi. Nah, saya rasa itu sudah tepat apa yang sudah disiapkan. Karena hari ini perlunya kita mahasiswa bukan hanya yang di dalam ruang lingkup Ormawa untuk mengetahui hal itu. Bahkan hal ini itu juga menjadi dasar kita sebagai mahasiswa iya. agar kita tahu nih ketika kita ingin melakukan sebuah tindakan, kita ingin melakukan sebuah gerakan, artinya kita harus ada dasarnya terlebih dahulu. Karena apa nih? Semisal ada satu permasalahan dan permasalahan itu menyangkut tentang tidak terpenuhi haknya mahasiswa. Nah, disitulah kita sebagai mahasiswa, khususnya kawan-kawan Ormawa, mewakili kawan-kawan mahasiswa pada umumnya itu untuk menyuarakan terkait permasalahan-permasalahan ataupun ada satu dan lain hal yang terjadi di ruang lingkup kampus. Jadi bahasanya itu hari ini kita itu sebagai penyambung lidah dari kawan-kawan mahasiswa itu untuk sampaikan kepada pimpinan bahwa hal ini sedang tidak baik-baik saja, hal ini tidak benar seperti itu. Jadi terkait debat kemarin juga saya lihat ini menurut saya pribadi ya, terkait masalah debat itu memang masih kurang itu dalam artian sesinya itu menurut saya terlalu singkat, itu yang pertama. Dan yang kedua terkait sosialisasi debat ini menurut saya dari kawan-kawan pelaksana itu kurang. Seharusnya hal ini harus disebarluaskan, disosialisasikan kembali ke kawan-kawan mahasiswa. Nah, memang kita tahu pada saat ini kita ini sedang dalam kondisi libur. Iya, libur. Libur seperti itu. Tapi hal itu juga tidak menutup kemungkinan karena kita sudah berada di era yang sangat maju seperti itu. Tentunya harus ada terobosan, harus ada sebuah produk baru yang ditunjukkan untuk mensosialisasikan. Karena menurut saya, kenapa kemarin-kemarin itu bisa terjadi aklamasi? Karena mahasiswa itu bukan tidak minat, tapi lebih kepada tidak tahu apa sebenarnya Pemirama itu. Bahkan kalau kita tanya ke kawan-kawan mahasiswa pada umumnya, tahu enggak arti Pemirama? Janganlah kita berbicara apa itu Pemirama. Dari segi arti saja mungkin sebagian mahasiswa itu tidak paham. Banyak yang tidak mengetahui apa itu sebenarnya Pemirama ya. Nah, makanya memang hal ini karena tujuan kita tadi untuk sebuah kemajuan, khususnya utamanya untuk mahasiswa. Nah, perlunya hal ini kita sosialisasikan. Nah, termasuklah hari ini paslon yang akan maju untuk berkontestasi. Nah, melalui tim sesnya, melalui tim pemenangannya, itu akan mensosialisasikan apa nih yang akan mereka lakukan ketika mereka terpilih. Tentunya kita akan mengutamakan hak-hak mahasiswa. Kita mengutamakan mahasiswa. Seperti itu. Jadi dari tanggapan Bang Raden tadi, dari wakil presidennya, calon presidennya itu sudah mengeluarkan semua yang terbaiknya. Hanya saja mulai dari Pemiramanya itu yang rada ini ya kurang sosialisasi dan penyebaran akan berita-berita bahwa Pemirama itu akan diadakan. Kalau menurut Bang Riki sendiri, tanggapan dari Bang Raden ini gimana? Baik. Ini kita berbicara plus minus ya. Iya. Pasca debat kemarin, saya juga merasa kurang puas. Saya pribadi, bukan tim saya, bukan juga paslon-paslon yang saya dukung, tapi saya pribadi juga merasa kurang puas terkait dengan alur terlaksananya debat Wapresma. Dikarenakan saya rasa masih banyak yang harus dikemukakan karena terciptanya pesta demokrasi itu kan dengan adanya sebuah gagasan, ya kan? Dari sebuah gagasan ini muncullah topik-topik penting, hal-hal urgent yang harus dibahas. Misalnya kayak tadi, alur birokrasi, hak mahasiswa, dan lain-lain. Misalnya kita berbicara tentang hak-hak mahasiswa, hak seperti apa? Hak mahasiswa yang seperti apa kayak gitu kan? Apakah hak mereka ketika mereka ingin membayar SPP bulanan, ya kan? Atau hak mereka di bagian fasilitas? Atau hak mereka sebagai mahasiswa untuk menuntut ilmu di Institut IAIN Pontianak kayak gitu kan banyak ya kan. Terus jika berbicara tentang alur birokrasi. Ya kan? Alur birokrasi ini kan sesuatu sistem atau sesuatu yang digunakan
untuk menetapkan satu hal kayak gitu kan. Jika tidak ada yang paham tentang alur birokrasi, maka untuk apa kita mengadakan debat dan sebagainya kayak gitu. Ya. Saya setuju dengan Pak yang mewakili tim tes 01. No, juga ya. Ya sebenarnya untuk debat kemarin itu ya sudah cukup lumayan lah menurut saya. Cuman kita yang perlu di sini yang perlu kita kritisi yaitu penyelenggaranya. Karena awal terciptanya Pemirama ini kan dari penyelenggara kan, dari ketua dan sebagainya, kepanitiaan mereka. Mungkin ya kita tidak tahu ya masalah internal atau konflik internal apa yang terjadi di sana, tapi saya harap untuk next debat capresnya lebih dimeriahkan lagi ya. Karena ini juga berpengaruh ketika kita untuk memancing massa ya kan, artinya untuk memancing kawan-kawan mahasiswa yang berada di luar IAIN Pontianak untuk datang gitu kan, untuk berpartisipasi baik dari tim Hore dan tim lain-lain. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Jadi dari tanggapan dari masing-masing tim ses paslon 1 dan 2 ini mungkin dari pemiramanya yang kurang maksimal dalam menyelenggarakan acara debat cawapres kemarin ya. Ini kita akan lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya itu apa sih relevansi visi misi dari paslon terhadap upaya meningkatkan grade SDM yang ada di IAIN Pontianak ini. Mulai dari Bang Riki. Oh, oke. Gantian ya? Oh iya, gantian dong. Untuk relevansi visi dan misi khususnya di paslon 02 ya. Untuk saya bahas dari hashtagnya dulu deh ya. Hal kecilnya dulu. Hashtagnya itu kan KPK, kampus punya kita ya kan. Terus ada hashtag juga di bawahnya hancurkan oligarki ya kan. Kenapa hashtagnya tulisannya atau kalimatnya itu kampus punya kita? Karena yang kami rasakan saat ini, yang kami rasakan kemarin dan yang kami rasakan di atau tahun-tahun yang lalu, kami tidak merasakan bahwasannya kampus ini milik kami. Mulai dari fasilitas pertama, yang kedua mulai dari proses kami menjalani hal-hal yang ada di kampus ya kan? Sepersekian dari kami, sebagian dari kami itu banyak yang merasakan hal-hal seperti itu. Ibaratnya diacuh tak acuhkan kayak gitu. Makanya kami menggunakan hashtag kampus punya kita. Ya harapannya di situ, ketika nanti ada siapapun yang menduduki kedudukan presma ini, ya, dia bisa bijak. Kan apa? Visi dan misi itu kan hanya sebagai alasan kedua paslon untuk naik ya kan. Kita kan tidak tahu kan kepentingan apa yang ada di sana gitu. Entah kepentingan pribadi, individu atau kepentingan lain-lain gitu kan. Untuk visi misi sendiri itu kan terlalu panjang menurut saya untuk dibahas. Jadi saya ambil sedikit saja. Ya yang ingin saya bahas itu ada di bagian berkolaborasi atau bersinkronisasi dengan pihak-pihak yang ada di kampus. Maksudnya pihak-pihak bukan pihak-pihak yang menjabat, tapi pihak-pihak yang belum pernah merasakan proses yang seperti apa kita rasakan ya kan. Proses yang ada di HMPS, yang ada di Dema, SEMA dan lain-lain. Ketika nanti paslon 02 ini dinyatakan duduk misalnya ya, kita berbicara misalnya, orang kan sering bermimpi kan, setelah bermimpi baru ya bangun ya. Oh aku masih tidur rupanya tadi, mimpi yang indah ya. Ketika mereka telah duduk nanti, yaitu harapan mereka dari mereka masing-masing, mereka akan menyatukan semua suara yang tidak pernah merasakan apa yang orang-orang sebelumnya rasakan terkait dengan proses ya, hal-hal yang didapat, terus hal-hal yang mereka bagi yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Itu adalah tanggapan atas visi misi dari tim sukses nomor 02. Kalau dari Bang Raden sendiri dari tim sukses 01 visi misi yang relevan. Oke, kalau berbicara terkait masalah visi misi ya. Nah, tentu kalau berbicara soal visi misi itu adalah arah gerak sebenarnya. Paslon ini mau kemana? Calon ini ketika naik dia mau kemana?
apa yang akan dia bawa gitu. Artinya kan visi misi ini menjadi arah tujuan dia, terlepas dari apapun itu. Tapi gunanya visi misi itu kan untuk memperkenalkan kepada halayak ramai bahwa ini loh yang akan kami kerjakan ketika kami terpilih, seperti itu. Jadi terkait masalah relevansi terhadap visi misi itu sangat penting. Di situ kita sudah bisa melihat kualitas, kita sudah bisa melihat kinerja serta keprofesionalan daripada paslon ataupun daripada pasangan calon yang akan kita pilih, seperti itu. Nah, terkait masalah yang mungkin ini ya sedikit yang disampaikan abangnya tadi terkait masalah menyentuh ke seluruh elemen mahasiswa, seperti itu. Kelembagaan Ya, artinya menyeluruh. Tidak ada batasan tertentu akan hal itu. Nah, sebenarnya hal itu juga selaras dengan apa yang akan kami bawa gitu dari paslon 01. Makanya di dalam visi misi itu kan responsif, partisipatif dan partisipatif serta aktif. Karena apa? Karena kalau hari ini hanya bertumpu kepada demanya saja, bertumpu kepada semanya saja ataupun HMPS dan setingkat fakultas ataupun UKM UKK, saya rasa itu kurang gitu. Jadi tidak ada kombinasi, tidak ada kerjasama yang baik. Artinya bahwa hal ini untuk mensukseskan apa yang diinginkan kita di kalangan mahasiswa ini untuk IAIN dan untuk mahasiswa IAIN itu sendiri, tentunya harus ada kerjasama yang baik. Tidak bisa serta-merta hari ini semua itu terlepas hanya untuk kawan-kawan yang minat kepada organisasi mahasiswa. Nah, sejauh pengalaman saya gitu ya, ini terkait masalah terlibat atau tidak terlibatnya mahasiswa dari setiap ormawa dimanapun itu, saya berani pastikan bisa dicek di lapangan. Mereka sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan mengadakan contoh hal kecilnya untuk merekrut kepengurusan. Itu ada open recruitment. Untuk kawan-kawan mahasiswa itu ikut juga nih berpartisipasi di dalam keorganisasian di setingkat mahasiswa ini, untuk selain kita mencari pengalaman, kita juga kembali kepada tujuan kita tadi, mengharapkan apa yang memang mahasiswa ini inginkan. Nah, seperti itu. Jadi terkait proses sebenarnya itu sangat baik. Semua itu harus mendapatkan proses, semua itu harus mendapatkan pengalamannya, seperti itu. Dan semuanya juga harus terlibat aktif, partisipatif serta responsif untuk hal ini. Kalau hari ini kita teriak misalnya permasalahan, anggaplah pungli. Anggap saja pungli misalnya. Kita teriak-teriak masalah itu kawan-kawan mahasiswa. Tapi secara tidak langsung tidak ada nih gerakan dari kita, tidak ada kerjasama yang baik dari kita. Mungkin gerakan ada, tapi kerjasama yang tidak baik, kolaborasi tidak ada kolaborasi yang baik, itu akan susah untuk kita menggolkan atau untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, makanya dari paslon 01 itu di dalam visinya itu tadi salah satunya secara garis besar ya, kalau dibahas kan panjang tuh kalau kata Bang Rikinya tadi. Jadi kita juga mengharapkan dan mengajak terkait mahasiswa itu harus aktif, responsif dan juga partisipatif. Nah, masuk kepada visinya, misinya. Nah, yang paling menjadi sorotan utama yaitu dalam misi daripada kawan-kawan paslon 1 itu ingin menjadikan budaya literasi, segitiga literasi dan pendidikan itu menjadi tolak ukur utama, menjadi acuan bagi kawan-kawan mahasiswa untuk kita ini sama-sama memajukan kampus kita, seperti itu. Nah, makanya diharapkanlah keterlibatan mahasiswa tadi. Nah, selain itu juga di dalam misi itu selain membahas segitiga intelektual dan membudayakan budaya literasi dan mengajak mahasiswa untuk berbudaya selayaknya sebagai akademisi, seperti itu ya. Dan juga di sini kita membahas di misi kita ini untuk menciptakan yang namanya kesetaraan. Jadi tidak ada lagi perbedaan antara si A, si B, si C. Jadi hari ini kita satu di bawah naungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Artinya di sini kita sama-sama berkolaborasi, hari ini kita sama-sama bekerja sama. Ayo,
apa yang hari ini kita inginkan kita laksanakan. Karena tidak mutlak barang itu anggaplah ya seperti mahasiswa itu menitik beratkan, ya udah biar kawan-kawan ormawa saja yang mengurusi, kami nunggu hasil. Tidak akan mungkin bisa hal itu terjadi secara cepat dan terjadi secara maksimal. Karena tadi kalau berbicara alur birokrasi, alur koordinasi, hal itu banyak. Sepengalaman saya waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum HMPS PGMI, nah kami juga misal nih ada satu permasalahan terkait masalah, anggaplah misalnya Ma'had yang selalu menjadi problem bukan tahunan ya, tapi ini menjadi problem menurut saya setiap semester seperti itu. Rutin sekali barang itu gitu. Bahkan seperti orang mandi saja, ada saja gitu kan. Selalu. Nah, menurut saya hal ini, contoh kecilnya tadi, itu permasalahan Ma'had, itu harus sama-sama kita selesaikan. Nah, kalau berbicara ingin menghilangkan Ma'had, itu tidak mungkin. Karena itu sudah menjadi kebijakan dari Kementerian Agama melalui Diktis, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Itu tidak mungkin. Saya lupa itu dikeluarkan di PMA atau KMA ya. PMA itu Peraturan Menteri Agama, KMA itu Keputusan Menteri Agama nomor berapa saya lupa terkait masalah Ma'had itu. Nah, di situ sudah mengatur bahwa Ma'had ini program wajib. Artinya kalau barang itu sudah wajib, yang namanya wajib berarti itu menjadi kewajiban bagi mahasiswa untuk menjalankan. Cuman hari ini permasalahan Ma'had ini saya ulas sedikit ya. Jadi biar nyambung nih dengan visi misi kami gitu. Nah, terkait masalah Ma'had ini, menurut pribadi, dari saya pribadi ya, selama ini yang bergejolak Ma'had ini, tidak ada regulasi yang pas dalam mengatur masalah Ma'had ini. Kebijakan-kebijakannya. Ya, karena begini, masalah Ma'had itu memang wajib mukim. Setahu saya, Ma'had itu ada 2 tipe dalam 2 kampus. Itu kampus yang memang basisnya Islam, dalam artian itu Islam banget, tidak ada prodi yang berbasis umum, tidak ada, itu memang membahas tentang keislaman saja. Dan kampus yang memang universal lah bahasanya, contoh seperti kita, seperti UIN, itu kan ada ekonominya, ada hukumnya seperti itu, dan itu tidak serta-merta berlandasan tok-toknya Islam seperti itu, tapi juga ada Islamnya tapi lebih kepada umumnya gitu. Nah, makanya di situ itu juga ditetapkan terkait masalah Ma'had itu tadi. Nah, ditetapkan kalau yang memang setahu saya yang kampus kayak kita ini itu memang wajibnya hanya BTQ sebagai alat uji cobanya. Baca tulis Quran. Ya, baca tulis Quran. Karena itu menjadi dasar. Nah, sehingga barang itu sudah udah diterapkan di lapangan, dites ketika mahasiswa baru masuk, dilihat lulus apa tidaknya dia melalui BTQ itu. Nah, cuman kan hari ini seharusnya yang dari paslon 01 ini yang ingin kami suarakan dan ingin kami benahi lah bahasanya seperti itu terkait masalah Ma'had ini yang menjadi problem setiap semesternya, itu adalah harus ada regulasi yang jelas. Nah, terlepas dari itu bukan berarti sebelum-sebelumnya itu tidak ada gerakan terkait Ma'had ini. Ada. Cuman memang barang ini agak agak kadang tinggi, nanti udah sampai di titiknya nanti rendah lagi, sehingga tidak ada, memang bahasanya itu tidak langsung jadi seperti itu. Nah, tapi apa salahnya hari ini kita memperjuangkan hal itu. Nah, seharusnya paling sederhananya itu menurut pribadi saya, kalau kita berbicara terkait Ma'had, ketika kita mau udah tes nih, mau melihat siapa yang lolos atau tidak, kita juga harus mengacu kepada fasilitas yang ada, sehingga itu tidak menjadi permasalahan untuk mahasiswa yang lainnya. Contoh, kapasitas Ma'had hanya muat 500, tapi yang masuk zona merah itu 1000 lebih ya. Itu kan secara logika itu tidak masuk akal gitu. Ini hanya menampung 500 orang, tapi dipaksa untuk 1000. Nah, hal itu yang harus kita benahi. Karena apa? Kalau hal itu terus terjadi setiap penerimaan mahasiswa baru, terus nanti yang belum Ma'had nanti masuk lagi, otomatis dari 1000 ini akan bertambah lagi seperti itu. Nah, makanya dari kami paslon 01 ini, komitmen kami untuk bersama-sama nih kita membenahi. Karena untuk masalah Ma'had ini memang panjang ya, dan tidak juga bisa kita menyalahkan kampusnya. Kadang juga ada mahasiswanya, oknum-oknum lah ya bahasanya. Iya, oknum yang... Dia ini memang
pertama BTK-nya tidak layak untuk lulus. Iya. Itu yang pertama. Dan ketika dia ini sudah disuruh masuk, dia ini tidak mau dengan dalih alasan yang ini yang itu. Padahal kalau kita lihat secara fakta di lapangan, media ini tidak sesuai dengan alasannya. Nah, hal itu yang perlu kita bereskan. Nah, dari Mahat juga seharusnya memberikan solusi akan hal ini. Seperti itu. Jadi dari kami itu ingin melakukan tadi, dalam visi kami itu kesetaraan dan inklusi mahasiswa di kampus. Jadi semua mahasiswa itu merasakan haknya dan mahasiswa itu merasakan apa yang harus dia rasakan sesuai dengan apa tujuan dia ke sini dan dia sudah memenuhi kewajiban-kewajibannya. Nah, apa yang menjadi haknya dia harus dipenuhi seperti itu. Jadi hak-hak tadi dan juga kolaborasi dari seluruh lembaga akan disatukan jika dari masing-masing paslon ini akan naik menjadi ketua DMAI. Insya Allah ya nanti ya. Siapa ya? Amin. Siapa yang naik kita doakan bersama untuk kemajuan. Oke, ini boleh silahkan diminum dulu abang-abangnya Oh, semua. Kita udah mulai panas nih ini ya. Ya, betul. Jadi kita akan jeda dulu sebentar abang-abang. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Guys, kalian haus nggak sih? Aku mau ke kantin nih. Ada yang mau nitip nggak? Boleh lah. Air mineral ya? PS? PS satu. Bagi dua. Oke. Yuk, cewek. Le, nggak boleh loh kayak gitu. Itu udah termasuk pelanggaran pelecehan verbal. Aku kan cuma manggil doang. Ya kalau manggil dengan cara yang baik lah, pakai hai, janganlah QQ cewek gitu. Itu kayak menggoda. Benar juga yang dikatakan Atma. Walaupun bukan maksud menggoda, tapi bisa saja menimbulkan pandangan negatif seperti itu. Aku harus minta maaf. Nah, itu ceweknya tuh. Nanti kita maaf lah. Maaf Kak, nggak maksud. Niatnya mau manggil doang kok tadi. Maaf ya. Lain kali jangan gitu ya. Saya takut soalnya. Ya. Halo Sobat Warta, kita telah kembali setelah jeda yang ketiga, telah masuk ke segmen ketiga. Tadi kita telah berbicara tentang debat, tentang pemirama itu sendiri, tentang visi misi dari masing-masing paslon. Sekarang nih bisa jelasin dan jabarin value, yakinkanlah para pemilih-pemilih di sana untuk memilih jagoan masing-masing ini. Boleh mulai dari Bang Siapa? Dari Bang Raden, dari paslon 01 dulu. Ini value calonnya atau value saya nih? Maaf, calonnya. Oh, calonnya seperti itu. Oke, jadi kalau berbicara soal value, penilaian ataupun nilai, untuk atas dasar apa kita memilih pasangan 01? Tentunya hal yang paling utama yang biasanya kalau dalam dunia pekerjaan ataupun dalam tes ataupun uji coba, apapun itu bentuknya, pasti yang dilihat itu adalah dari segi pengalaman dan segi kemampuan juga. Iya, pengalamannya, kemampuannya ini sudah sejauh apa, artinya pengalaman itu sudah menunjukkan kemampuannya seperti itu. Nah, hari ini kalau berbicara soal nilai untuk di paslon 01 sendiri, yang harus diketahui bahwa calon ketua DEMA dari paslon 01, kalau berbicara track record atau pengalaman dia selama menjadi anggota dalam Ormawa di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, pertama beliau itu adalah Ketua Umum HMPSP GMI. Ketua Umum HMPSP GMI itu di tahun 2022. Setelah beliau baru saya. Nah, di tahun selanjutnya, di tahun 2023, beliau kembali terpilih pada saat mengikuti pemirama fakultas. Itu terpilih sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, dan sekarang beliau melaju lagi nih untuk maju ke tingkat institut, yaitu ke tingkat Dewan Eksekutif tingkat institut.
Nah, terlepas dari hal itu, apa yang mendasari beliau untuk terus berproses, untuk terus maju seperti itu? Lebih kepada memang beliau itu orang yang senang dalam berorganisasi, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau ini memang pingin menjadi bahasanya itu orang yang berguna. Bukan berarti dia tidak berguna seperti itu. Ingin berguna bagi kawan-kawan mahasiswa itu. Nah, dan juga kepekaan dia nih terhadap kampus kita ini gitu. Nah, mungkin beliau itu mewadahkan keinginan beliau itu melalui organisasi tingkat mahasiswa ini, yaitu melalui Ormawa. Seperti yang proses yang beliau lalui tadi, itu dari ketua HMPS naik ke ketua Dema fakultas, sehingga sekarang mencalonkan diri gitu ya. Dan semoga terpilih untuk menjadi ketua Dema tingkat institut. Seperti itu. Nah, dan masuk kepada wakilnya, dan wakilnya itu juga berasal dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, beliau itu pernah menjabat sebagai ketua umum Psikologi Islam, HMPS Psikologi Islam. Setelah itu, beliau melanjutkan lagi nih jenjang prosesnya, jenjang karirnya ke tingkat fakultas, yaitu menjadi ketua umum Senat Mahasiswa Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. SEMA, ya. Beliau itu di fakultas di Fuad, beliau menjabat sebagai SEMA Fuad. Nah, artinya kalau kita lihat dari kedua orang ini secara value sudah menunjukkan nih bahwa orang-orang ini memang memiliki dasar yang kuat ketika mereka ingin berkontestasi di dalam Pemirama ini, seperti itu. Nah, itu menjadi dasar kenapa hari ini kita harus memilih paslon nomor 1. Karena tadi pengalaman itu menjadi tolak ukur utama kita. Karena bukan berarti orang yang tidak berpengalaman, khususnya di dalam ruang lingkup Ormawa itu dianggap tidak bisa seperti itu. Itu bisa-bisa saja. Tapi alangkah baiknya kita melihat apa yang sudah pasti. Dan sejauh ini dari perkembangan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebelum mencalonkan diri sebagai calon ketua dan calon wakil ketua Dema Institute, mereka ini udah memberikan yang terbaik nih. Selama mereka di prodi, naik mereka ke fakultas, mereka sudah memberikan yang terbaik. Seperti itu. Nah, si Arif ini selama dia menjabat di di prodi dan di fakultas itu di bagian eksekutif, si Rizalnya ini ya bisa dibilang setengah-setengah lah. Karena HMPS itu adalah eksekutif. HMPS itu eksekutif, masuk kepada SEMA itu di lembaga legislatifnya. Nah, artinya kedua orang ini saling melengkapi. Secara pengalaman, yang satunya berasal dari eksekutif, yang satunya berasal dari legislatif. Artinya saling melengkapi nih. Ada elaborasi yang baik di antara kedua ini. Sehingga kalau memang kita melihat untuk kedepannya, ini menjadi acuan utama. Kenapa kita harus ke paslon 01? Karena dari segi pengalaman itu udah terlihat tadi gitu. Dan itu juga menjadi salah satu dasar seperti itu. Nah, makanya kenapa paslon nomor 1 itu pribadi saya, terlepas dari apapun itu, dan saya ingin menyampaikan ke seluruh kawan-kawan bahwa kita memilih seorang pemimpin itu juga harus kita lihat nih, orang ini nih punya kapasitas apa, credibility apa yang dimiliki, sehingga dia ini disebut layak gitu sebagai seorang pemimpin seperti itu. Karena pemimpin itu kan cerminan. Nah, seperti itu. Nah, terlepas bagaimana nanti prosesnya dia berjalan, nah itu sudah menjadi tanggung jawab dia. Karena hari ini dia siap untuk maju, apapun yang terjadi di depan itu menjadi tanggung jawab dia. Nah, kembali lagi, dia bergerak harus berdasarkan mahasiswa. Dia harus mengutamakan kawan-kawan mahasiswa, kemaslahatan mahasiswa yang ada di IAIN Pontianak. Seperti itu. Itu inilah sedikit terkait mengapa nih paslon nomor 1 itu kita harus milih dia dengan value yang dimiliki, dengan pengalaman yang ada, seperti itu. Sekian. Mungkin dari tim sukses 01 telah memaparkan apa itu yang harus kita jadikan acuan dalam memilih paslon 01. Boleh dari paslon 02, tim sukses paslon 2 untuk memberikan tanggapan dan memberikan pemaparannya masing-masing gitu. Tanggapan ya? Ya boleh ditanggapi. Berarti tidak menyampaikan ya. Sekalian menyampaikan aja. Oh iya, siap. Saya mau menyampaikan dulu ya. Value-nya
value-nya paslon 02. Kalau ngomong-ngomong soal value nih kan kita ngomongkan nilai ya. Nilai, iya, Ya, nilai. Nilai ini ada karena kita telah mengerjakan tugas. Ya. Bukan nilai ini ada karena kita telah mendapatkan sesuatu. Ya. Kalau saya mengutip sedikit kata tim sesnya 01, ya kan, yang berbicara track record, ya, track record, pengalaman. Ya. Saya rasa kalau di dalam Islam itu pemimpin itu bukan hanya dilihat dari track record. Pemimpin ini kan kriterianya tanggung jawab, ya kan. Selain karena dia yang memegang kekuasaan, dia harus bertanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, dia harus bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan kayak gitu. Itu kriteria pemimpin menurut saya. Kalau dia tidak bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, gimana dia bisa mencontohkan sebagai seorang pemimpin, ya kan? Mulai dari ruang lingkup kecil lah gitu. Ruang lingkup organisasi kita bisa mulai dari situ, atau ruang lingkup keluarga, ya kan? Berkaca dari orang tua, ya. Kayak gitu. Terus untuk kriteria pemimpin selanjutnya bertanggung jawab, terus turut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Yang ketiga itu amanah, ya. Jadi kalau ada yang berbicara pengalaman adalah tolak ukur tertinggi untuk menjadi seorang pemimpin, saya coret itu. Kenapa? Gini ya, kalau berbicara track record ini kan, apalagi khususnya di IAIN ya, yang katanya demokrasinya, terus hal-hal yang berbau politik di IAIN ini kan mati suri ya, bukan mati banget, mati suri. Bisa jadi kan, paslon 01 ini wakil dan ketuanya yang menjadikan mereka itu tinggi dengan jabatannya itu karena sering terjadinya aklamasi, ya kan. Nggak ada orang yang mau naik pertama, ya kan. Ya kamu naik, oke, saya naik jadi ketua Dema. Si ketua Dema nih, terus ketika aklamasi, dan juga saya mengutip kata ketua tim ses 01, setelah naiknya kedua paslon ini, salah satu paslon ini menjadi ketua Presma, itu adalah tanggung jawab mereka. Itu bukan tanggung jawab mereka, itu tanggung jawab kita semua, ya. Saya camkan itu di dalam Islam seperti itu. Makanya orang-orang yang memimpin itu bila adalah orang-orang Islam, orang-orang yang tahu dengan agama, ya. Tidak hanya tahu soal politik, tidak hanya tahu soal perihal manajemen politik dan lain-lain kayak gitu. Itu tadi yang saya tekankan. Itu adalah tanggung jawab kita bersama. Setelah kita memilih dia, itu bukan tanggung jawab dia ketika dia sudah naik. Itu tanggung jawab kita bersama. Kalau nanti dia tidak bertanggung jawab, kalau nanti dia tidak amanah dalam menjalankan tugas, atau kalau nanti di internalnya itu terjadi hal yang tidak kita inginkan, itu juga akan dampaknya juga akan ke kita, karena kita yang memilih dia kayak gitu. Jadi saya harapkan ke kawan-kawan yang nanti akan melaksanakan pemirama, ya kan, pemilihan raya mahasiswa, bijaklah dalam memilih, ya. Jangan hanya terpaku pada track record, pengalaman dan lain-lain. Lihat benar-benar spesifikasi kepemimpinan mereka, ya kan. Seperti gini ya, kalau berbicara value ini kan ibaratnya kita ngerjakan tugas, ya kan. Ngerjakan tugasnya udah selesai nih. Entah itu mau dibantu sama kawan, joki atau dan lain-lain kan. Ya kan? Dapat A, dapat B. Nah, itu nilainya baru ada, itu value-nya. Kalau kita gambarkan dengan kedua paslon, ya kan. Bukan karena mereka memiliki jabatan lalu ada value-nya di situ, enggak. Kita lihat dulu ketika mereka udah naik. Nah, progres proja yang dikerjakan itu kita kasih nilai apa, itu baru value-nya kayak gitu. Bukan pas mereka naik jabatan atau dapat jabatan itu termasuk dari value, bukan kayak gitu. Nah, untuk value sendiri tim paslon 02, value-nya paslon 02 ini kami berangkat dari orang-orang yang memang dari bawah, yang turut merasakan apa yang seharusnya tidak kami rasakan, ya. Karena kami sadar, ya, seperti halnya pemimpin, misalnya Umar bin Khattab
Umar bin Khattab itu di seluruh rakyatnya tidak ada yang miskin, karena Umar bin Khattab merasakan. Umar bin Khattab ini pernah merasa miskin loh, makanya dia tahu jangan sampai rakyatnya ini miskin kayak gitu. Jadi ya dari kisah-kisah ini kita bisa berkaca lah kayak gitu. Saya tekankan sekali lagi, track record, pengalaman itu hanyalah hal-hal mendasar yang dijadikan acuan sebagai alasan untuk mendukung pemilih ya. Nah, untuk value dari 02 agar kawan-kawan bukan agar ya, kawan-kawan harus memilih 02 itu ya, lihat sendiri kami berjuang tanpa menjatuhkan siapapun. Kami berjuang atas asas yang apa yang kami rasakan kayak gitu, bukan apa yang kami buat dan apa yang kami karang. Sekian dan terima kasih. Setelah dari tim sukses 02 menanggapi penjabaran dari tim 01 dan juga telah memaparkan value-nya dari tim 02 sendiri, di sini tim 01 kami berikan kesempatan untuk menanggapi apa yang telah dipaparkan oleh tim 02. Oke, jadi dari Pak Tim Ses yang di sebelah tadi yang mengatakan bahwa yang pertama pemimpin itu harus bertanggung jawab. Nah, sekarang saya memberikan pertanyaan. Ketika orang-orang dari paslon 01 ini dia mendapat poksinya sebagai pemimpin. Dia menjabat sebagai ketua MPS, menjabat sebagai ketua Dema, SEMA dan semacamnya. Nah, apakah mereka itu tidak bertanggung jawab? Itu dasar yang pertama. Apakah mereka tidak bertanggung jawab? Dan kedua, pemimpin itu harus merasakan apa yang rakyatnya rasakan seperti itu. Nah, pertanyaannya lagi, apakah paslon 01 ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh kawan-kawan mahasiswanya, oleh rakyatnya seperti itu? Dan bisa dilihat juga dari program kerja mereka ini, baik yang satunya di legislatif, yang satunya di eksekutif, itu juga mengutamakan untuk menyentuh seluruh elemen dan memberikan yang terbaik. Artinya di sini kalau berbicara mereka merasakan. Contoh semisal di FTIK, permasalahan terkait fasilitas. Ormawa FTIK itu bergerak. Saya ambil contoh kecil saja ya, dari fakultas sendiri, saya tidak berani menyebut fakultas lain takut salah. Dari fakultas kami, ketika ada permasalahan yang memang mencuat ke permukaan, yaitu terkait masalah fasilitas yang kurang layak. Padahal kita sudah memenuhi kewajiban kita untuk membayar UKT. Seharusnya kita mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang kita sudah bayar, seperti itu. Nah, kami melalui inisiasi kawan-kawan Dema dan SEMA serta mendapatkan data yang valid dari kawan-kawan HMPS, jadi Ormawa itu bekerja sama. Kita naik secara berbicara alur birokrasi nih. Kita naik dari HMPS itu akan naik ke prodi dulu. Akan melakukan audiensi. Naik ke prodi, melakukan audiensi. Setelah audiensi baru turun ke lapangan, melihat apa nih keresahan mahasiswa di masing-masing prodi. Apa yang mereka rasakan terkait fasilitas ini. Setelah dapat data itu, setelah dapat bahan, maka itu akan dilakukan lagi audiensi atau dilakukan lagi, kita rembukan lah bahasanya di internal Ormawa, mulai dari Dema, SEMA sampai ke HMPS-nya. Kita rapatkan hal ini. Setelah kita punya bahan, maka kita akan mengajukan surat untuk audiensi ke Wakil Dekan 3. Nah, nanti dari Wakil Dekan 3 itu akan diteruskan lagi surat itu ke Dekan, itu di ACC. Ketika ACC, maka kita akan bertemu nih. Dan sepengalaman kami, waktu kami mengikuti alur koordinasi itu, mengikuti birokrasi yang ada, itu kami laksanakan seperti itu kan, sesuai dengan alurnya tadi, untuk membahas terkait permasalahan ini. Nah, ketika sudah naik, kita audiensikan apa nih yang menjadi keresahan mahasiswa. Karena kalau kita langsung berbicara IAIN-nya tidak mungkin, tapi kita bahasanya setiap fakultas itu punya masalah yang berbeda-beda. Mungkin sama tentang fasilitas, tapi mungkin bisa kita lihat dulu selain fasilitas apalagi nih menjadi permasalahan di situ, seperti itu. Nah, sudah kita melakukan audiensi itu bukan sekali, sampai ada titik terangnya baru kita selesai. Nah, contoh waktu itu kami membahas yang sangat-sangat mendasar ya di IAIN Pontianak itu masalah AC, fasilitas. kipas, ya fasilitas kan AC, kipas, infokus,
dan mungkin ada beberapa ruang kelas yang sudah tidak layak, ada bocor atau rembes dan segala macam. Nah, itu kami sampaikan dengan basis data yang valid, artinya sudah ada tindakan untuk turun ke lapangan mengecek barang ini, sehingga tidak ada elakan lagi nih untuk pejabat-pejabat kampus ini, khususnya pejabat fakultas, untuk beralibi yang tidak, karena kita sudah membawa data. Kita sudah membawa data, ini loh fakta di lapangan seperti itu. Nah, audiensi itu kita terus lakukan, dan kita bahasanya itu berkala, karena tidak serta-merta hari ini kita bersuara dan serta-merta apapun terjadi masalah di kampus ini, kita ini harus aksi. Sepengalaman saya dalam berorganisasi, baik di tingkat kampus ini, aksi itu adalah jalan terakhir. Setelah mediasi ataupun tahapan-tahapan lainnya itu tidak tembus seperti itu, maka kita akan melakukan aksi untuk menyuarakan terkait keresahan, keluhan kita seperti itu. Nah, makanya saya bilang ini bukan hanya terfokus kepada permasalahan di FTIK-nya. Nah, saya bisa tunjukkan bukti bahwa hasil kerja keras Ormawa terus yang diakomodir oleh Dema Fakultas pada saat ini gitu, saat sebelumnya, karena sekarang FTIK belum melaksanakan pemirama fakultas dan ketua Demanya sudah resmi dinyatakan demisioner pada saat Mubes di bulan 12 kemarin. Nah, itu kami sudah melakukan contoh masalah fasilitas itu terkait Infokus. Sekarang Infokus sudah diganti dengan TV. Nah, walaupun TV itu sekarang di beberapa fakultas itu tidak semua langsung banyak, tapi berkala. Ada gitu. Dan mungkin bisa dilihat juga di beberapa fakultas itu sudah diberikan itu. Nah, itu kan merupakan audiensi yang dilakukan oleh kawan-kawan Ormawa di tingkat mahasiswa untuk hal ini. Nah, waktu itu juga ketika kami di FTIK bersama Arif ini, itu kami menuntut terkait masalah lahan parkir. Dengan jumlah mahasiswa FTIK yang kita tahu sebagai fakultas paling besar yang ada di IAIN ini, kita kekurangan terus terkait masalah lahan parkir. Kita audiensikan, bahkan kita diberikan surat terusan oleh dekan untuk ikut mengadakan audiensi bersama rektor. Nah, cuman pada saat sampai hari ini kita tidak ketemu dengan rektornya. Bukan kita tidak ingin ketemu dengan rektornya, tapi waktu rektornya belum ada waktu yang pas untuk ketemu dengan kami seperti itu. Padahal kami sudah dibekali surat terusan itu dari dekan fakultas seperti itu. Nah, tapi dilihat di akhir tahun kemarin, alhamdulillah di pintu gerbang masuk samping FTIK itu udah ada parkiran. Lahan parkir baru. Sudah ada lahan parkir baru. Dan juga kami meneriakan terkait masalah lampu di parkiran dan di selasar FTIK itu banyak yang mati. Kita teriakan hal itu, kita sampaikan, dan alhamdulillah di awal tahun ini sudah dipasang walaupun tidak semua, tapi setidaknya barang itu sudah di ACC sama mereka untuk dilengkapi lah bahasanya. Terus juga kami meneriakan terkait fasilitas aula. Nah, ini bukan hanya meneriakan terkait fasilitas aula ini untuk Ormawa FTIK saja atau untuk mahasiswa FTIK saja, tapi kami berusaha untuk seluruh mahasiswa IAIN Pontianak menikmati fasilitas itu. Contohnya, di FTIK itu ada 2 aula. Awal mulanya di FTIK itu aula cuma 1 dioperasikan. Hanya 1 yang dioperasikan. Kami adakan audiensi. Kami minta untuk aula yang satunya dibuka. Udah beberapa, kalau seingat saya itu kami 2 kali naik ke pimpinan fakultas untuk menggolkan terkait aula itu. Nah, itu setelah direnov sama mereka, karena memang waktu itu atapnya rembes. Nah, itu kan bisa dilihat tuh kalau misalnya LPM ada kegiatan di sana, atapnya udah diperbaiki tuh, decknya itu. Nah, itu udah diperbaiki baru dibuka. Dan itu pun melalui tahapan yang panjang. Jadi makanya saya bilang tadi, kalau berbicara value itu kan kalau kata Bang anaknya tadi tuh bilang, ibaratkan kita mengerjakan tugas, kita kerjakan dulu masalah hasil, masalah nilainya itu nanti melihat dari proses yang kita lalui seperti itu. Nah, juga berbicara kalau kata abangnya tadi, kami ini berangkat dari bawah lah bahasanya. Saya tidak menganggap itu bawah, itu adalah proses yang baik. Artinya disinilah yang kami sebut tadi di dalam visi itu tadi, responsif, aktif, dan partisipatif. Kita bersama-sama akan hal ini. Nah, setahu saya di Ormawa manapun, di tingkat fakultas ataupun institut, bahkan UKM UKK, itu selalu mengadakan yang namanya open recruitment untuk penerimaan anggota. Nah,
seharusnya ketika HMPS itu membuka open recruitment ataupun DEMA dan semacamnya, itu kita masuk untuk berpartisipasi di dalamnya agar kita tahu nih bagaimana rasanya dan bagaimana caranya kita untuk mengembangkan proses kita, mengembangkan pengetahuan kita akan dunia organisasi seperti itu. Nah, terlepas lagi kalau berbicara pemirama, mungkin pemirama sering aklamasi dan semacamnya. Sejauh ini yang pernah saya ikuti pemirama, dan bisa dibilang ini pemirama yang ketiga kalinya saya ikut. Yang ketiga kali saya ikut, dan juga pemirama yang ini, yang pertama kali saya rasakan pesta demokrasinya. Demokrasinya sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah dilakukan, adanya KPRM, adanya Panwasram, terus adanya mekanisme-mekanisme teknis dan semacamnya yang dilaksanakan mereka. Itu sudah menunjukkan bahwa demokrasi berjalan di kampus ini. Cuman partisipasi mahasiswa lagi-lagi. Dan kalau berbicara ada yang mengatakan di luaran sana, oh ada skat yang membedakan. Saya rasa tidak ada skat yang membeda. Lebih kepada itu perasaan saja menurut saya. Karena apa? Kalau misalnya ada skat, kenapa hari ini ada open recruitment, adanya pemirama baik tingkat fakultas maupun institut. Nah, itu kan sudah menjadi bentuk bahwa demokrasi di sini ini ada dan berjalan. Tinggal bagaimana caranya hari ini kita menghidupkan kerjasama yang baik akan hal itu seperti itu. Nah, makanya kalau abangnya bilang tadi syarat memilih pemimpin bertanggung jawab, paham akan agama, terus dia merasakan apa yang dirasakan, itu saya rasa itu memang betul dan di agama kita mengajarkan hal itu. Nah, kembali lagi tadi berbicara apakah paslon nomor 1 itu pertama tidak bertanggung jawab, kedua apakah dia tidak merasakan apa yang dirasakan rakyatnya, kan seperti itu. Nah, terbukti juga melaksanakan dan mereka merasakan. Nah, terus juga terkait masalah tanggung jawab tadi kan, berbicara masalah tanggung jawab ketika mereka sudah naik, udah itu menjadi tanggung jawab mereka. Kenapa saya sampaikan hal itu? Karena memang ketika mereka naik, selain kita memilih mereka tadi, dan itu juga memang menjadi tanggung jawab kita, mereka naik, itu mereka artinya mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Tanggung jawab baru. Ya, bukan baru ya, tapi ini lebih. Tanggung jawabnya lebih. Artinya bagaimana caranya mereka ini, yang hari ini terpilih, baik paslon 02 ataupun 01, mereka harus bertanggung jawab lebih akan hal ini. Dan bagaimana caranya mereka mengolah hal itu untuk sampai ke bagian lini manapun di tingkat mahasiswa ini. Dan tadi harus aktif, responsif, dan partisipatif untuk hal ini. Maka akan terjadi kerjasama yang baik atau kolaborasi yang baik kalau kata abangnya tadi. Ya, jadi tadi itu adalah tanggapan dari tim sukses paslon 01 menanggapi tanggapan dari 02. Jadi tadi udah berbalas-balas tanggapan mungkin. Bukan 02, tim ses 02. Iya, tim ses 02. Bahaya juga nih kan. Takut nanti orang Jangan salah nyalon ya. pilih. Jangan nyalon Ini ya. ketua tim sesnya. Tim Izin minum Bu sukses. ya? Iya, Boleh? silahkan, Oh Bapak. iya. Ini Mbak, silakan. Iya. Nah, jadi Buangan. untuk sekarang kita boleh jeda dulu ya. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Halo Sobat Wartat, kita telah kembali setelah jeda. Dan tadi kita setelah beberapa segmen yang lalu kita membicarakan tentang pemirama, tentang debat, tentang visi, misi, value dari masing-masing paslon. Jadi kita di sini langsung ke penghujung acara, tapi sebelum masuk ke penghujung acara, kita memberikan kesempatan untuk ketua tim ses dari masing-masing paslon untuk memberikan closing statement. Closing statement untuk kita semua, mulai dari Bang Ricky. Ya. Dipersilahkan. Iya. Terima kasih. Sebelum closing statement, boleh nggak nih? Tadi kan tim ses 01 kan ada menanyakan 2 hal tuh. Rasanya nggak sah kalau nggak dijawab tuh. Gimana tuh kira-kira tuh? Mungkin boleh deh. Takut penasaran, ya kan? Jawaban Coba boleh diulang lah, Pak. Yang mana tuh Pak? Gimana? Pertanyaan yang 3 dua pertanyaan tadi. Oh, 2. Dua ke 3.
yang menanyakan terkait tentang tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa gitu? Tanggung jawab, terus merasakan apa Merasakan apa yang rakyat, dirasakan. seperti Ya. Boleh jawab? Boleh jawab ya? Boleh. Gini ya. Sebenarnya saya tuh benci sebenarnya sama politik, ya. Bencinya karena ini. Politik. Karena sengelak-ngelaknya kita, pasti kita akan jatuh juga sama hal yang kita benci nih. Ini saya ditanya, makanya saya menjawab. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan, ya. Bukannya niat menjatuhkan, tapi saya hanya ingin menjawab pertanyaan. Kalau berbicara soal tanggung jawab, saya rasa tanggung jawab paslon 01 kan, ya. Saya rasa Bapak dari Ketua Tim Ses 01 kurang membaca dari skala paslonnya, ya. Tanggung jawab ini besar loh kalau kita ngomong soal tanggung jawab, ya. Mengapa saya bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena saya tahu dan saya merasakan dampaknya kayak gitu. Saya merasakan dampaknya. Sebelumnya kan Abang Tim Ses 01 kan mengagung-agungkan, maksudnya bukan mengagungkan ya, meninggi-ninggikan dengan track record dan segala macam. Ya. Sebenarnya ini kawan-kawan, butanya mata politik seseorang itu ketika mereka fanatik terhadap paslonnya itu, ya. Jangan sampai yang kayak gitu. Sebenarnya saya tidak enak yang mau ngomongnya, cuman ya udahlah, karena ditanya ya saya jawab. Untuk Wapres 01, bukannya saya tidak bilang bukannya saya ingin bilang tidak bertanggung jawab, tapi inilah faktanya. Kenapa beliau meninggalkan bangku ketua SEMA buat Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah? Kalau memang beliau bertanggung jawab, kayak gitu. Apakah sepenting itu bangku DEMA sehingga beliau meninggalkan bangku SEMA fakultas, ya kan? Terus yang kedua, turut merasakan apa yang masyarakat mereka rasakan. Saya rasa karena terlalu banyaknya mereka duduk di pangkuan tinggi jabatan mereka masing-masing, mereka tidak akan tahu apa yang dirasakan oleh masyarakat atau mahasiswa yang ada di bawah sekali, ya kan? Tidak akan pernah mengulik hal itu. Nah, saya rasa cuma seperti itu. Itu saya hanya ingin menjawab apa yang dipertanyakan kepada saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau untuk Bang Raden atas closing statement untuk acara meja redaksi kali ini. Berarti abangnya udah ya closing statement atau hanya menjawab pertanyaan tadi itu? Kalau mau udah closing statement enggak apa-apa. Kalau mau disuruh lagi ya enggak apa-apa. Nanti kita akan suruh kembali lagi ke beliau ini sebagai ini kan pembawa acara gitu kan. Oke. Mungkin sekarang closing statement dari Bang Raden dulu selaku Tim Ses 01. Atau enggak disekaliankan gitu. Gimana nih? Kan tadi kan gini, sebenarnya enggak mempermasalahkan apapun hal dari jawaban beliau gitu kan. Cuman kan tadi beliau ini diberikan menanggapi, terkait masalah disuruh closing statement. Tapi beliau juga menjawab pertanyaan dari saya seperti itu. Dan saya terima kasih. Artinya barang ini menjadi evaluasi bersama. Dan tidak bahasanya itu menjadi gara-gara barang ini jadi ada permusuhan, perbedaan. Hari ini kita seperti pemilu ya. Kita pemilu itu kan dikatakan pemilu damai. Nah, seharusnya juga kita menyampaikan kepada kawan-kawan di luaran sana bahwa pemirama YIN itu juga damai seperti itu. Ya, betul. Saling merangkul. Betul. Dan saya rasa Bung yang di sebelah juga sepakat akan hal itu. Betul. Nah, jadi karena saya sudah diberikan kesempatan ya untuk closing statement. Jadi tidak banyak yang mau saya sampaikan. Cuman seperti yang bahasanya tagline kami dari Paslon 01 itu adalah 1 untuk YIN Pontianak, 1 untuk maju bersama. Artinya di sini kami sangat menjunjung persatuan. Bagaimana kita bersatu untuk nama baik YIN Pontianak dan bagaimana kita bersatu untuk membawa kemajuan YIN Pontianak ini ke depannya seperti itu. Apalagi kita ini kan kampus kita digadang-gadangkan
akan berganti nama, akan naik ke level selanjutnya, yaitu menjadi UIN, Universitas Islam Negeri. Nah, entah itu Pontianak atau apapun ujungnya nanti, saya kurang tahu. Naik karena jenjang dari institut menjadi universitas. Intinya kepada secara alurnya akan ke situ seperti itu. Nah, jadi itu adalah tak luput juga dari kerjasama kita nih, mahasiswa untuk mensukseskan hal itu dan mewujudkan IAIN menjadi universitas seperti itu. Nah, makanya kami dari 01 khususnya ingin mengajak persatuan, mengutamakan persatuan untuk kita sama-sama maju seperti itu. Melalui yang akan kita terapkan nanti di lapangan, paling dasarnya itu melalui program kerja. Nah, tetap program kerja itu akan menyentuh seluruh elemen mahasiswa dan juga kita akan mengawal terkait isu-isu, baik itu isu kampus, isu regional ataupun isu nasional, bahkan kalau memang kita juga mengawal terkait isu internasional seperti itu. Nah, terkait juga masalah orang ini melepas jabatan atau tidak, tentu hari ini ada yang namanya mekanisme seperti itu. Ada yang namanya mekanisme. Mekanisme itulah yang akan berlaku untuk seseorang ini bisa menjalankan tugasnya seperti itu. Nah, terlepas dari apapun itu, mari kita sama-sama menjadi pemilih yang cerdas. Kita jangan mengutamakan ego semata, tapi kita lihat ke depannya kita mau apa seperti itu. Jadi tidak banyak dari saya mewakili tim SES 01 dan dari kawan-kawan pemenangan dan semacamnya. Nah, kami berharap hanya satu pesan kami, jadilah pemilih yang cerdas. Artinya karena visi misi kami ini ingin membangkitkan lagi membawa budaya akademis yang baik untuk mahasiswa, ayo kita menjadi kaum yang intelek seperti itu. Intelektual. Ya, sekian, terima kasih dari saya Raden selaku Ketua Tim SES 01. Ketua Tim SES 01 telah memberikan closing statementnya. Kita lemparkan kembali kepada Tim SES. Iya, kita lempar kepada Tim SES 02 untuk memberikan closing statement setelah yang tadi untuk memberikan tanggapan. Ya, closing statement saya, KPK kampus punya kita, hancurkan oligarki. Ingat kawan-kawan, tadi Bang Raden sudah mengingatkan kalian untuk menjadi pemilih yang cerdas. Saya mengajak kawan-kawan untuk tidak golput, ya. Masa depan IAIN ada di tangan kalian. Ingat, jangan sampai kalian buta politik, ya. Mungkin hanya itu closing statement saya. Saya pamit undur diri sebagai Ketua Tim SES 02, Riki Chandra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan golput ya teman-teman. Jadi cukup sekian dari meja redaksi kali ini. Saya Olin selaku host, dan jangan lupa menonton terus-terus dan menunggu acara-acara selanjutnya di channel YouTube LPM Warta. Cukup sekian dari saya, dari kami bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pers mahasiswa. Salam.